Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salim, NIM 1916010002, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Baik, video kali ini saya akan menjawab pertanyaan UAS Ekonometrika tentang persamaan simultan. Di sini Ibu Anggi Putri Kurniadi, SEME, selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonometrika XAA telah memberikan judul penelitian sekaligus datanya beserta kerangkanya, di mana judul penelitiannya adalah seorang peneliti melakukan penelitian mengenai analisis neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Peneliti tersebut menerapkan pendekatan persamaan simultan sehingga ia mempertimbangkan beberapa variabel eksogen untuk masing-masing variabel endogen yang dirangkum di dalam kerangka konseptual berikut, di mana harga minyak yang disimbolkan dengan X1, keterbukaan ekonomi yang disimbolkan dengan X2, selanjutnya pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan X4, aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5, inflasi yang disimbolkan dengan X6 adalah yang mempengaruhi neraca transaksi berjalan. Selanjutnya investasi asing langsung yang disimbolkan dengan X3, pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan X4, aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5, inflasi yang disimbolkan dengan X6, jumlah uang beredar yang disimbolkan dengan X7 adalah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan X4, aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5, inflasi yang disimbolkan dengan X6, ekspor yang disimbolkan dengan X8, suku bunga yang disimbolkan dengan X9 adalah yang mempengaruhi nilai tukar. Jadi dalam kerangka ini dapat kita lihat bahwa variabel endogennya adalah neraca transaksi berjalan yang disimbolkan dengan Y1, selanjutnya pertumbuhan ekonomi yang disimbolkan dengan Y2, dan selanjutnya nilai tukar yang disimbolkan dengan Y3. Sedangkan variabel eksogennya adalah harga minyak yang disimbolkan dengan X1, keterbukaan ekonomi yang disimbolkan dengan X2, investasi asing langsung yang disimbolkan dengan X3, pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan X4, aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5, inflasi yang disimbolkan dengan X6, jumlah uang beredar yang disimbolkan dengan X7, ekspor yang disimbolkan dengan X8, dan suku bunga yang disimbolkan dengan X9. Jadi bentuk persamaan simultannya adalah Y1T sama dengan B0 ditambah B1 Y2T ditambah B2 Y3T ditambah B3 X1T ditambah B4 X2T ditambah B5 X4T ditambah B6 X5T ditambah B7 X6T ditambah error trim. Selanjutnya Y2T sama dengan B8 ditambah B9 log Y3T ditambah B10 Y1T ditambah B11 X3T ditambah B12 X4T ditambah B13 X5T ditambah B14 X6T ditambah B15 X7T ditambah error trim. Selanjutnya log Y3T sama dengan
B16 ditambah B17 Y1T ditambah B18 Y2T ditambah B19 X4T ditambah B20 X5T ditambah B21 X6T ditambah B22 X8T ditambah B23 X9T ditambah error trim. Jadi identifikasi model data persamaan simultan ini adalah K besar dikurang K kecil titik-titik M kurang 1, di mana K besar adalah jumlah variabel yang ditetapkan lebih dahulu dengan model. Yang K kecilnya adalah jumlah predeterminate variabel dalam persamaan yang diestimasi. Selanjutnya, M adalah jumlah variabel endogen dalam persamaan yang diestimasi. Jadi, dalam data ini yang menjadi K besar adalah X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9. Sedangkan yang menjadi K kecilnya adalah X1, X2, X4, X5, X6, M sama dengan Y1, Y2, Y3. Jadi 9 kurang 5 titik-titik 3 kurang 2, maka 4 besar 2. Jadi maka estimasi dapat dilakukan dengan 2 SLS. Baik, langsung saja kita masuk ke pengolahan datanya.
Jadi persamaan Y1-nya adalah interpretasi hasil neraca transaksi berjalan dari hasil pengolahan data persamaan neraca transaksi berjalan. Terlihat bahwa angka konstanta 8,64, artinya neraca transaksi berjalan di Indonesia adalah sebesar 8,64. Pada saat pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, harga minyak, keterbukaan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, dan inflasi sama dengan 0. Selanjutnya, variabel pertumbuhan ekonomi yang disimbolkan dengan Y2 tidak berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1, sebab nilai probabilitas Y2 0,0732 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel nilai tukar Y3 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas Y3 0,0005 kecil dari 0,05. Selanjutnya, variabel harga minyak yang disimbolkan dengan X1 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X1 adalah 0,0449 kecil dari 0,05. Selanjutnya, variabel keterbukaan ekonomi yang disimbolkan dengan X2 berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X2 ini 0,1964 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan X4 berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X4 adalah 0,0609 besar dari 0,05. Selanjutnya, variabel aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5 berpengaruh signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X5 adalah 0,0115 kecil dari 0,05. Selanjutnya, variabel inflasi. Variabel inflasi yang disimbolkan dengan X6 berpengaruh tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan Y1 sebab nilai probabilitas X6 adalah 0,3432 besar dari 0,05. Selanjutnya, nilai R square berpersamaan ini sebesar 0,646545. Artinya kontribusi variabel Y2 log Y3 X1 X2 X4 X5 X6 terhadap Y1 sebesar 64,6545%, sedangkan sisanya 35,3455% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan Y1. Selanjutnya, hasil uji simultan atau uji F. Terlihat nilai signifikan 0,000241 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05, sehingga 0,000241 kecil dari 0,05.
yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu neraca transaksi berjalan di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik Y1 ini. Nilai probabilitas besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Karena nilai probability OBS R² besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke uji autokorelasi. Baik, karena nilai probability OBS R² yang ini R² kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke uji multikoliniaritas. Baby, my Valentine, yeah. Can I you make my temperature the rise? If you leave me, I could die. I swear. You are like the oxygen I need to survive. I'll be honest. Your love ain't it totally me. I am so obsessed. I want to chop your body. Your body never can wish you. Open up, make I see you. Your love wants it. Hasil uji multikoliniaritas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antara variabel bebas tidak melebihi 0,90, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikoliniaritas antar variabel bebas. Selanjutnya kita masuk ke persamaan Y2.
I be coming early in the morning. Oh yeah, shake and make you send my boy. Call me Mr. Bean, I go make you all. Aye, give me, baby, make you give me. I go show you loving, I go take you to my city. Loneliness can make a look pity. You want me can sing your me before you go see me. Fine girl, you know your body bad. Same body bad, can make you shake it for Ghana. Kia dance it for me, baby pan. Come and do the show, no. Interpretasi hasil pertumbuhan ekonomi yang disimbolkan dengan Y2 dari hasil pengolahan data persamaan pertumbuhan ekonomi terlihat bahwa angka konstanta min 79,22 artinya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah sebesar min 79,22 pada saat nilai tukar, neraca transaksi berjalan, investasi asing langsung, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, jumlah uang beredar sama dengan 0. Selanjutnya variabel nilai tukar yang disimbolkan dengan Y3 tidak berpengaruh, yang disimbolkan dengan log Y3 ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas Y3 0,1971 besar dari 0,05. Sedangkan variabel neraca transaksi berjalan yang disimbolkan dengan Y1 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas Y1 adalah 0,1768 besar dari 0,05. Selanjutnya variabel investasi asing langsung yang disimbolkan dengan X3 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X3 0,2329 besar dari 0,05. Selanjutnya variabel pengeluaran pemerintah X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X4 adalah 0,4747 besar dari 0,05. Sedangkan variabel aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X5 adalah 0,2521 besar dari 0,05. Sedangkan variabel inflasi yang disimbolkan dengan X6 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang disimbolkan dengan Y2 sebab nilai probabilitas X6 adalah 0,4823 besar dari 0,05. Variabel jumlah uang beredar yang disimbolkan dengan X7 tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Y2 sebab nilai probabilitas X7 adalah 0,3060 besar dari 0,05. Selanjutnya nilai R-square. Selanjutnya kita lihat dari nilai R-square. Persamaan ini sebesar min 2,070488. Maka nilainya dianggap 0, artinya tidak terdapat kontribusi variabel log Y3, Y1, X3, X4, X5,
X6, X7 terhadap Y2 karena semua variabel eksogen sama sekali tidak mampu menjelaskan varians variabel endogen. Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik Y2. Yang pertama, uji normalitas. Di sini dapat kita lihat nilai probabilitasnya besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Karena nilai probability OBS R2 besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke uji autokorelasi. Karena nilai probabilitas OBS R2 kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolonialitas. Hasil uji multikolonialitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antara variabel bebas tidak melebihi 0,90, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolonialitas antara variabel bebas. Selanjutnya kita masuk persamaan Y3.
Dari persamaan Y3 ini, interpretasi hasil nilai tukar dari hasil pengolahan data persamaan nilai tukar, terlihat bahwa angka konstanta 17,22, artinya nilai tukar di Indonesia adalah sebesar 17,22 pada saat neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga sama dengan 0. Selanjutnya kita masuk ke variabel neraca transaksi berjalan yang disimbolkan dengan Y1, tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas Y1 adalah 0,3789 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel pertumbuhan ekonomi Y2, tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas Y2 adalah 0,6338 besar dari 0,05. Selanjutnya variabel pengeluaran pemerintah yang disimbolkan dengan X4 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas X4 adalah 0,2004 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel aset luar negeri yang disimbolkan dengan X5, berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas X5 adalah 0,0008 kecil dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel inflasi X6, tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas X6 adalah 0,9131 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel ekspor yang disimbolkan dengan X8, berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai probabilitas X8 0,0132 kecil dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke variabel suku bunga yang disimbolkan dengan X9, tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar log Y3 sebab nilai tukar probabilitas X9 adalah 0,4516 besar dari 0,05. Selanjutnya kita masuk ke nilai R-square. Nilai R-square persamaan ini sebesar 0,801694, artinya kontribusi variabel Y1, Y2, X4, X5, X6, X8, X9 terhadap log Y3 sebesar 80,1694%, sedangkan sisanya 19,8306% ditentukan oleh faktor lain di luar persamaan log Y3. Selanjutnya kita masuk ke hasil uji simultan uji F. Terlihat nilai signifikan 0,000001 dengan tingkat kepercayaan 95% atau nilai A sama dengan 5% atau 0,05, sehingga 0,000001 kecil dari 0,05, yang artinya bahwa variabel eksogen yang terdiri dari neraca transaksi berjalan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, aset luar negeri, inflasi, ekspor, dan suku bunga berpengaruh signifikan terhadap variabel endogen, yaitu nilai tukar di Indonesia selama periode 1990 sampai 2020.
Selanjutnya kita masuk ke uji asumsi klasik ketiga. Yang pertama kita masuk ke uji normalitas. She works the nights by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants a life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. Nilai probabilitasnya besar dari 0,05, maka model yang digunakan datanya terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke uji heteroskedastisitas. Karena nilai probability OBS square besar dari 0,05, berarti model persamaan regresinya tidak mengandung heteroskedastisitas. Selanjutnya kita masuk ke uji autokorelasi. Karena nilai probability OBS R square kecil dari 0,05, berarti model persamaan regresinya mengandung autokorelasi. Selanjutnya kita masuk ke uji multikolonialitas. Now she got a 6-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe when she says, she tells him, ooh, love. Hasil uji multikolonialitas menunjukkan tidak terdapat nilai korelasi yang tinggi antara variabel bebas tidak melebihi 0,90, sehingga disimpulkan tidak terdapat multikolonialitas antar variabel bebas. Cukup sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.